warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Clarissa dari kelas 11 MIPA 4 absen 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru, yaitu tentang pengertian sensus penduduk. Jadi, sensus penduduk adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifina Afani Nadif, nomor absen 2. Sensus penduduk terdiri atas dua macam, yaitu 1. Sensus de jure dan 2. Sensus de facto. Nama Amalia Artika, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 3. Sensus de jure adalah pencatatan yang dilakukan oleh petugas sensus hanya kepada setiap orang yang secara resmi tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat kegiatan sensus diadakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminiana Zatul Hikmah, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sensus de facto. Sensus de facto adalah perhitungan atau pencatatan terhadap setiap penduduk yang berada di wilayah tersebut ketika sensus sedang dilaksanakan. Artinya, penduduk yang berada di wilayah tempat sensus akan tetap ikut terhitung walaupun tidak berdomisili di wilayah tersebut. Terima kasih. Saya Anggita Zuliana dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 5. Metode dalam sensus penduduk ada dua. Yang pertama, ada metode householder, dan yang kedua ada metode canvasser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Salsabila, absen 6 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pengertian metode canvasser. Metode canvasser adalah metode pelaksanaan sensus yang dilakukan dengan cara mewawancarai penduduk secara langsung. Pada metode ini, penduduk tidak mengisi formulir secara mandiri, melainkan menjawab pertanyaan dari petugas sensus yang didasarkan pada formulir data kependudukan. Perkenalkan, nama saya Awit Milaning Tias dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 7. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih metode householder. Metode householder adalah metode pencatatan dalam sensus penduduk yang dilakukan dengan cara petugas memberikan daftar pertanyaan mengenai kependudukan kepada penduduk untuk diisi dan diserahkan kembali kepada petugas. Metode ini biasanya dilaksanakan di daerah yang penduduknya berpendidikan tinggi. Perkenalkan, nama saya Dinda Prandari, absen 8, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain adalah kriteria usia, jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dorin Christina Stevensing, kelas 11 MIPA 4, absen 9. Rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio dapat dicari menggunakan rumus jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali 100, di mana penduduk non-produktif berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, sedangkan penduduk produktif berusia 15 sampai 64 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nurlaili, absen 10 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan geografi nomor 10 mengenai rumus dari seks rasio atau rasio jenis kelamin. Jadi, komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pembedaan penduduk dengan melihat jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan. Data penduduk berdasarkan jenis kelamin ini dapat digunakan untuk menghitung rasio jenis kelamin di suatu daerah. Adapun rumus dari rasio jenis kelamin atau seks rasio adalah jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan kemudian dikalikan 100. Contohnya, jumlah penduduk perempuan di kota Seoul sebanyak 200.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-lakinya sebanyak 50.000 jiwa. Maka, rasio jenis kelaminnya dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan.
yaitu 50.000 dibagi 200.000. Hasilnya 0,25. Kemudian dikalikan 100 menjadi 25 jiwa. Yang artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan di kota Seoul terdapat 25 penduduk laki-laki. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiyah Prutul Aini dari kelas 11 MIPA 4, absen 11. Pertanyaan nomor 11 adalah, apa rumus pertumbuhan penduduk alami? Rumus pertumbuhan penduduk alami yaitu T sama dengan L dikurangi M. Dengan keterangan, T adalah jumlah pertumbuhan penduduk per tahun, L adalah kelahiran per tahun, dan M adalah kematian per tahun. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Absari, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 12. Cara menghitung jumlah penduduk total adalah jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah jumlah imigrasi dikurangi emigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Wahyu Adi Pratama, nomor absen 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa itu bonus demografi. Bonus demografi adalah rasio ketergantungan yang kecil di mana jumlah penduduk berusia produktif akan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang berusia tidak produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insiriana Hamida dari kelas 11 MIPA 4, absen 14. Bentuk kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama gagasan, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga berbentuk artefak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Setianingrum, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 15. Faktor pembentuk kebudayaan nasional yaitu 1. Kondisi geografi Indonesia, 2. Wilayah kepulauan Indonesia, 3. Keterbukaan terhadap dunia luar, 4. Faktor sejarah, 5. Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Hafid Putra Mahardika dari kelas 11 MIPA 4. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar materi geografi tentang kebudayaan Indonesia. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan contoh budaya Batak. Oke. Ya, jadi budaya Batak itu sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi kemungkinan saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi saya akan coba menyebutkan yang paling terkenal saja, yang mungkin umum saja. Ya, diantaranya adalah ada namanya Tuhor, ada Tari Tortor, ada Marta Rombo, ada Mangulosi, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, jadi dalam tradisi masyarakat Batak, menurut saya terdapat satu tradisi yang sangat unik, yaitu menikah dengan sepupu. Jadi dalam tradisi Batak, sepupu itu disebut pariban. Sepupu dianggap sebagai jodoh dalam kepercayaan masyarakat Batak. Tapi tidak semua sepupu. Misal, kamu anak laki-laki, maka kamu boleh menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki ibu. Dan jika kamu perempuan, maka kamu boleh menikah dengan anak laki-laki dari adik perempuan ayah. Dan ada satu lagi tradisi yang sangat unik, yaitu masyarakat Batak pantang menikah dengan satu marga. Karena mereka masih menganggap satu marga itu sama dengan satu silsilah atau bisa dikatakan sebagai saudara. Jadi biasanya kalau kalian kenalan dengan orang Batak, ditanya dulu tuh marganya apa itu. Perkenalkan, saya Hoti Marias dari 11 MIPA 4, absen 17. Salah satu contoh budaya Jawa adalah wayang kulit. Bagi suku Jawa, cerita pewayangan selalu menggambarkan bentuk kehidupan manusia di dunia ini, yakni peperangan terhadap angkara murka dan perjuangan untuk membangun kebaikan. Hal itu sesuai dengan prinsip filosofi yang selalu dipegang teguh oleh orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Pitaloka dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 18. Izin menjawab pertanyaan,
Salah satu budaya masyarakat Papua adalah bakar batu. Bakar batu dilakukan ketika menyambut tamu penting atau pesta pernikahan. Selain itu, bakar batu juga sering dilaksanakan sebagai atau ketika penutup musim panen sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Dinamakan bakar batu karena suku-suku di Papua memasak makanan yang menjadi hidangan pesta dengan cara membakarnya dengan batu. Biasanya dilakukan dengan pembuatan api secara tradisional. Api tersebut yang nantinya akan membakar batu hingga menjadi panas. Kemudian batu disusun secara sedemikian rupa di dalam lubang yang telah disediakan. Lalu ditumpuk dengan bahan makanan yang akan menjadi hidangan pesta tersebut. Kemudian ditutup lagi menggunakan batu panas beserta rerumputan dengan tujuan agar panas di dalam tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Fenia, saya absen 19. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 19, yaitu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. Antara lain, yang pertama ada angklung. Angklung merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat, ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2010. Yang kedua, ada wayang kulit, merupakan kebudayaan Indonesia yang bernilai tinggi karena menggabungkan berbagai kesenian seperti seni kriya, seni sastra, dan seni musik. Yang ketiga ada tari saman. Tari saman merupakan tari tradisional suku Gayo di Aceh yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2011. Yang keempat ada Subak. Subak merupakan organisasi masyarakat petani Bali yang khusus mengatur sistem irigasi sawah secara tradisional yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2011. 5 ada batik. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan dengan cara khusus atau dengan menerapkan malam pada kain yang menggunakan alat yang disebut canting yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2009. Yang keenam ada noken. Noken merupakan tas hasil kerajinan warga masyarakat Papua yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2012. Yang ketujuh ada candi. Candi yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991 antara lain Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang ke-8 ada lumpia. Lumpia merupakan jajanan tradisional khas Semarang, Jawa Tengah yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2014. Yang ke-9 ada sekaten. Sekaten merupakan upacara adat memperingati hari Isra Mi'raj atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2014. Yang ke-10 ada tari Bali. Tari Bali ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2015. Yang ke-11 ada gamelan. Gamelan merupakan pertunjukan musik ansambel tradisional yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2014. Yang ke-12 ada keris. Keris merupakan senjata tradisional yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2005. Yang ke-13 ada pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri Indonesia, asli Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO pada 12 Desember 2019. Yang ke-14 ada Sangiran. Sangiran merupakan museum arkeolog yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1996. Yang ke-15 ada Taman Nasional Komodo yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991, Taman Nasional Ujung Kulon yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991, Taman Nasional Lawrence yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1999, Taman Nasional Kerinci Sebat yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004, Taman Nasional Gunung Leuser yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004. Yang terus Taman Nasional Bukit Barisan yang ditetapkan oleh UNESCO, Bukit Barisan Selatan yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2014. Yang ke-16 ada pinisi. Pinisi merupakan seni pembuatan kapal dari Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2017. Yang ke-17 ada Awai Arak Pakoi dari Sumatera Barat yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019. Nama Mesyoroh absen 20, kelas 11 MIPA 4. Apakah yang dimaksud globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana manusia tidak terikat oleh batas-batas suatu wilayah negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asimilasi. Asimilasi adalah suatu keadaan di mana terjadi penggabungan dua kebudayaan sehingga menghilangnya ciri khas kebudayaan asli serta menghasilkan kebudayaan baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Maria Berena, absen 22, kelas 11 MIPA 4. Contoh kegiatan wisata Something to See adalah pemandangan alam, kegiatan, kesenian, dan atraksi wisata. Contoh kegiatan wisata Something to Buy adalah titik-titik.
Halo, saya Rismana Maizelia. Bicara mengenai wisata Samping Dubai memiliki pengertian sebagai konsep kegiatan wisata yang mengutamakan wisata jual beli. Jadi, artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja seperti souvenir, tekstil, kerajinan, kuliner, dan lain-lain untuk dijadikan oleh-oleh atau buah tangan bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Umumnya, barang-barang yang tersedia merupakan ciri khas atau ikon dari daerah tersebut. Kita ke contohnya, mari kita ke Bali. Di sana ada Krishna oleh-oleh khas Bali, Pasar Seni Sukawati, Pasar Seni Ubud, Jokir Kuta Bali, dan Cening Bagus. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, kita ke Pasar Cibaduyut. Kali ini kita ke Semarang. Seperti study tour yang kemarin, bagi teman-teman yang ke Semarang, kita mampir ke Kampung Semarang. Mungkin kita kemarin seharusnya ke Simpang 5 ya, tapi sayangnya tidak. Yang terakhir, kita geser sedikit ke Yogyakarta. Di sana ada Malioboro. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Rizky Maulid, absen 24 dari kelas 11 MIPA 4. Contoh dari kegiatan wisata Samping Tuduh sendiri adalah kegiatan olahraga Arum Jeram, Taman Wisata Saloka Park, Dufan, dan juga kolam renang. Karena pengertian dari wisata Samping Tuduh itu sendiri adalah kita dapat menggunakan jasa wisata tersebut untuk bersenang-senang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Wijayanto dari kelas 11 MIPA 4, absen 26. Bumi manusia dengan segala persoalannya tak luput dari bencana. Untuk kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya ada konflik sosial, yakni pertentangan antar golongan atau sara, antar suku, antar agama atau antar ras. Dan yang kedua ada aksi teror. Dan yang ketiga ada sabotase. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka Aliza Zalianti, absen 27 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjawab pertanyaan tentang pengertian mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Perkenalkan, nama saya Ristiana Saputri, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 4. 4 contoh wilayah rawan bencana gempa di Indonesia antara lain Naro Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Sandi Priaman dari kelas 11 MIPA 4, absen 29. Pertanyaannya adalah, contoh 4 wilayah di Indonesia yang rawan bencana tsunami adalah yang pertama Aceh, yang kedua Sumatera Barat, yang ketiga Bengkulu, dan yang keempat Lampung dan Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anggun Oktavia, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 30. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru, yaitu sebutkan 4 wilayah yang rentan akan bencana gunung meletus. Yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Ramadhani, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjawab soal nomor 31. Wilayah rawan longsor di Indonesia yaitu di sepanjang Bukit Barisan, Aceh hingga Lampung, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
sebagian besar Sulawesi, Kalimantan terutama bagian utara, dan Papua. Perkenalkan, nama saya Sudya Hendra Ferdinanto dari kelas 11 MIPA 4, absen 32. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Bapak, yaitu pertanyaannya, contoh lembaga yang menanggulangi bencana alam. Salah satunya yaitu BNPB, yang kepanjangannya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan, serta masih banyak lagi badan-badan yang menanggulangi bencana alam seperti BPD, PVMBG, PMI, BNPB atau Basarnas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamil Ramadan, absen 33 dari 11 MIPA 4. Jadi, mitigasi sebelum terjadinya banjir adalah kita harus membersihkan selokan-selokan serta lingkungan dari sampah-sampah yang menumpuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theophilus Dwi Prasetyo, absen 34. Baik Bu, saya akan menjawab tugas geografi saya. Mitigasi yang harus kita lakukan saat sebelum banjir. Kamu sebutkan satu saja. Ya, jadi saya akan menjawabnya, yaitu mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi keperluan yang dibutuhkan seperti makanan kecil yang bergizi, yang contohnya adalah biskuit, lalu air minum, dan obat-obatan yang kita perlukan. Tidak lupa juga surat-surat penting, fotokopi tanda pengenal kita, dan nomor-nomor telepon yang dianggap penting. Ya, begitu jawabannya. Terima kasih, Bu. Ya, saya Widya Arina, absen 35, kelas 11 MIPA 4 akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Mitigasi yang harus dilakukan saat setelah terjadinya banjir. 1. Membersihkan rumah, terutama lantai, menggunakan antiseptik. 2. Menyediakan air bersih untuk mencegah terjangkitnya penyakit seperti diare. 3. Mewaspadai munculnya hewan berbisa atau hewan penyebar penyakit. 4. Mewaspadai terjadinya banjir susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Safitri dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 36. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 36. Ada berapa jenis piramida penduduk dan sebutkan. Piramida penduduk ada 3. Yang pertama, piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.